Kisah Oatnell. Seperti hari-hari biasanya, Oatnell dan Dampit berangkat bekerja menuju tempat kerja mereka masing-masing sambil mengantar ketiga bocah kecil menggemaskan ke sekolah mereka. Dara sendiri memiliki usaha bersama Joy. Mereka berdua membuka toko kue, uang mereka memang berlimpah, tapi kedua wanita itu tentu merasa bosan jika di rumah terus. Sehingga keduanya menyalurkan hobi memasak mereka. Joy tidak lagi bekerja sebagai asisten David karena pekerjaan itu benar-benar akan menguras tenaga Joy. Belum lagi dia harus mengurus suami dan anaknya, juga mengurus rumah. David mengangkat adik iparnya Repa sebagai asistennya, sebab gadis itu benar-benar berpotensi dan memang sejak lama dia sudah dinantikan sebagai pengganti Joy di perusahaan milik David. Repa juga senang dengan pekerjaan yang penuh tantangan. Sementara itu, Oatnell si pria yang betah menjomblo bekerja di rumah sakit milik Ken sebagai dokter yang selalu ditawarkan untuk menjadi dokter di rumah sakit internasional di Amerika karena kemampuannya, tetapi dia berkali-kali menolak tawaran itu. Dia sudah nyaman dengan kehidupannya saat ini bersama sang putra yang sudah beranjak besar dan semakin lama semakin pintar. Oatnell menjadi dokter favorit semua pasien karena kecerdasan dan dedikasinya sebagai seorang dokter benar-benar membuat para pasien puas dengan pelayanan pria itu. Pria itu melangkahkan kakinya dengan tegas dan berkarisma. Meski dia pria ceroboh dan jenaka di rumah, dia adalah salah satu senior paling ditakuti oleh para dokter yang bekerja di rumah sakit yang sama. Alasannya, Oatnell tak akan segan-segan membentak dokter-dokter magang dan dokter fellow alias junior-junior, bahkan rekannya sendiri jika mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Semua yang dilakukan pria itu adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien. Banyak wanita yang berminat padanya, namun ketika mereka tahu kalau Neil memiliki anak, mereka mundur satu-satu karena tak ingin menikah dengan seorang duda, karena mereka berpikir kalau Oatnell adalah duda anak satu, padahal berkencan saja dia cuma sekali. Jika respon mereka sudah menunjukkan kebencian pada putranya, dia akan langsung membuang para wanita yang berusaha mendekatinya, bahkan meneror mereka dengan cara menyeramkan. Prinsip hidup pria itu lebih baik dia menjomblo seumur hidup daripada putranya dihina dan dikucilkan oleh orang lain. Takkan dia biarkan hal itu terjadi pada Edward. Seluruh mata tertuju pada pria tampan yang sangat berkarisma itu, pria yang dikenal sebagai putra bungsu di keluarga Park yang terkenal. Meski dia memiliki banyak uang dari pembagian warisan, tidak membuatnya berleha-leha dan malah justru terbeban karena begitu besar warisan yang diberikan padanya. Dia memikirkan kehidupan putranya nanti. Meski Edward masih kecil dan umur Oatnell masih muda, dia baru menginjak usia kepala 3, dia menyiapkan semuanya untuk masa depan putranya yang memberi warna baru bagi hidupnya. Wah, Dr. Oatnell. Para perawat jatuh hati pada ketampanan dan karisma seorang Oatnell. Siapa yang tidak terpana dengan pria itu? Semuanya hanya bisa melihat tanpa bisa memiliki pria tampan itu. Namun ketika dia sudah marah, tak ada yang berani berkutik padanya. Para dokter yang berada di bawah bimbingannya langsung menyambut kedatangan pria itu. Oatnell menjadi salah satu dokter spesialis jantung. Dia memiliki lisensi untuk itu. Dia salah satu dokter paling muda dengan otak jenius yang bisa memiliki kemampuan di beberapa bidang sekaligus dan memiliki izin untuk itu. Laporan, ucap Oatnell. Mereka semua berjalan dengan cepat mengikuti langkah kaki Oatnell. Ketika dia sudah mengatakan hal itu, mereka tahu apa yang harus dilakukan tanpa banyak bertanya. Pasien ruangan 15, seorang wanita berumur 45 tahun mengalami penyempitan jantung. Prosedur operasi bifas telah dilakukan dan saya menangani sesuai dengan prosedur yang dokter katakan. Kini pasien tersebut dipindahkan ke ruangan perawatan untuk perawatan intensif. Tak ada masalah selama operasi, jelas dokter wanita itu. Lakukan pengecekan setiap saat dan lihat perkembangannya. Mulai hari ini dia tanggung jawabmu sampai sembuh dari rumah sakit ini, ucap Oatnell. Baik dok. Pasien ruangan 31 didiagnosis mengalami penyempitan jantung, namun memiliki riwayat penyakit diabetes dan berisiko melakukan angioplasti koroner karena pembuluh darahnya lemah dan riwayat penyakit diabetes. Kami belum melakukan prosedur apapun sesuai dengan permintaan dokter, hanya memberikan obat penurun gula darah dikarenakan peningkatan kadar gula yang terlalu tinggi. Jelas dokter pria itu. 1 jam lagi, siapkan ruangan operasi, beritahu keluarga pasien kita akan melakukan operasi bifas jantung, tita Oatnell. Tapi apa itu tidak terlalu berisiko dok? Tanya mereka. Pasien memiliki riwayat penyakit gula dan pembuluh darahnya lemah. Bifas jantung akan dilakukan dengan mengganti pembuluh darah yang lemah. Kita tidak bisa melakukan angioplasti koroner karena kondisinya
Oleh karena itu bypass lebih tepat dalam kondisi saat ini. Jelas Otnal. Baik dok, bagaimana dengan pasien gagal jantung itu? Apa pendonornya sudah ada? Katakan pada keluarganya untuk segera cari pendonor. Jika tidak, pria itu bisa mati karena gagal jantung. Dia sudah berada di stadium akhir. Jelas Otnal. Pendonor sudah ditemukan. Mereka mendapatkan jantung seorang pria yang meninggal karena tabrak lari. Jantungnya sehat dan akan datang 2 hari lagi. Jelas mereka. 2 hari? Katakan pada mereka untuk mempercepat jika ingin nyawa pria itu selamat. Jak, 2 hari? Apa mereka pikir dia akan bertahan selama itu? Otnal menggerutu yang membuat 3 dokter fellow yang berada dalam bimbingannya terdiam. Lanjutkan, ucap Otnal sambil masuk ke dalam ruangannya. Hanya itu dok, jawab mereka. Lalu pasien anak kecil yang mengalami kelainan jantung itu bagaimana? Kenapa kalian tidak memiliki laporan apapun tentang anak itu? Tanya Otnal sambil memakai jas dokternya. Maaf dok, anak itu sudah diambil oleh orang tuanya kemarin sore saat dokter cuti. Mereka tak mampu membayar, jadi kami persilakan saja mereka pergi. Lagi pula anak itu hanya akan membuat kita repot. Masih ada pasien lain yang punya uang, ucap salah satu dokter wanita. Kedua rekannya langsung menatap wanita itu. Dia memang baru menjadi anggota dalam tim itu, sehingga dia tidak tahu bagaimana sikap Otnal. Brak, apa kau bilang dokter Friska? Otnal berteriak sambil memukul meja dengan sangat keras, berhasil membuat mereka semua terkejut. Mampus, batin kedua pria yang merupakan anak didik Otnal. Saat saya, Otnal menatap tajam ke arah Friska. Keluar kau dari ruanganku, dokter bodoh. Kau tidak pantas menjadi seorang dokter. Kik Otnal dari dalam ruangannya sontak membuat semua orang yang lewat ruangan pria itu bergidik ngeri mendengar teriakan pria itu. Mampus, dokter Otnal mengamuk lagi. Astaga, siapa yang berani membuatnya marah seperti itu? Bisa mampus kita semua. Gerutu para dokter yang meski mereka tidak berada di bawah bimbingan dokter Otnal, mereka terkadang terkena imbas dari perilaku junior yang dididik Otnal. Di dalam ruangan kerja Otnal, seketika suasana menjadi tegang. Otnal memang tidak memiliki banyak anak didik karena dia terkenal kejam, tetapi siapapun yang mau dididik oleh dokter muda dengan segudang prestasi itu, pasti akan menjadi dokter yang hebat. Maafkan saya dok, saya hanya apa Apa nyawa seseorang bagimu hanya seukuran segombok uang tak berguna itu? Apa yang ada di otak udang tak bergunamu itu hanya uang? Apa kau pikir nyawa anak itu akan selamat jika kau melepaskannya bahkan tanpa bertanya padaku, Dia bisa mati karena gagal jantung dan itu akan menjadi kesalahanmu, dokter Friska. Ucap dokter Otnal. Dia benar-benar marah mendengar laporan Friska yang bertanggung jawab untuk hal itu. Dokter Jerry dan dokter Andre segera cari keberadaan anak itu. Jika 2 jam lagi kalian tidak mendapatkan posisi di mana dia membawanya ke sini, maka jangan harap aku akan menerima kalian sebagai anak didik di bawah bimbinganku. Tegas Otnal. Baik dok, ucap mereka berdua langsung berlari keluar dari ruangan itu dengan wajah pucat. Sementara itu Friska tampak ketakutan. Kau pergi dari ruanganku, kau bukan anak didikku, ucap Otnal. Dok, maaf, tolong beri saya satu kesempatan. Maafkan saya, takkan saya ulangi, ucapnya dengan penuh penyesalan. Maaf, belajar menghargai orang lain dulu baru kau kembali menjadi siswaku. Belajar dulu punya etika sebagai seorang dokter dan ganti otak uangmu itu, ucap Otnal dengan wajah kesal. Baik dok, ucapnya. Keluar, tita Otnal dengan nada dingin.